Ya baik, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Ya, saya akan lanjutkan. Apakah suara saya jelas? Sudah. Ya baik, akan saya lanjutkan. Yang kedua, diet. Yang kedua, pengobatan tipoid, yaitu diet. Dengan diet, optimal keadaan umum dapat membantu mempercepat penyembuhan atau meniadakan kemungkinan terjadinya penyakit. Beberapa peneliti menganjurkan makanan padat dini yang wajar sesuai dengan keadaan penderita dengan memperhatikan segi kualitas dan kuantitas. Kualitas makanan disesuaikan kebutuhan baik kalori, protein, elektrolit, vitamin, maupun mineralnya, serta diusahakan makan yang rendah atau bebas selulose. Menghindari makanan yang sifatnya iritatif pada penderita dengan gangguan kesadaran, maka pemasukan makanan lebih diperhatikan perawatan. Pemberian makanan padat dini banyak memberikan keuntungan seperti dapat menekankan turunnya berat badan selama perawatan, masa di rumah sakit dapat diperpendek, dapat menekankan penurunan kadar albumin dalam serum, dapat mengurangi kemungkinan kejadian infeksi selama perawatan. Yang ketiga ada obat. Demam tipoid merupakan penyakit infeksi dengan angka kematian yang tinggi. Sebelum adanya antibiotik, antibiotik adalah pengobatan yang sangat efektif untuk mengatasi tipoid. Beberapa antibiotik yang dianjurkan untuk mengatasi tipoid, contohnya yang pertama ada ciprofloxacin atau Kipro. Di Amerika Serikat, dokter sering meresepkan ciprofloxacin untuk orang dewasa yang tidak sedang hamil. Selain itu, obat serupa lainnya, oflocasin, juga akan diresepkan. Sayangnya, banyak bakteri Salmonella typhi yang kini tak lagi mempan terhadap antibiotik yang satu ini, terutama pada bakteri demam tifoid yang ada di Asia Tenggara. Yang kedua ada azithromycin atau Zithromax. Azithromycin biasanya dipakai saat seseorang tidak bisa menggunakan ciprofloxacin. Selain itu, antibiotik jenis ini juga seringkali digunakan sebagai bakteri resisten terhadap ciprofloxacin. Yang ketiga, ada ceftriaxone. Antibiotik suntik seperti ceftriaxone bisa menjadi salah satu obat yang diresepkan jika penyakitnya lebih serius. Selain itu, antibiotik suntik juga biasanya diresepkan untuk mereka yang tidak minum ciprofloxacin seperti anak-anak. Sama seperti jenis obat-obatan lainnya, obat ini juga bisa menyebabkan efek samping. Bahkan jika digunakan dalam jangka panjang, bakteri ini bisa kebal terhadap antibiotik. Ya, ini untuk bagian mekanisme dari bakteri Salmonella typhi atau tipoid. Ya, bakteri masuk ke usus halus. Lalu terjadinya komplikasi intestinal atau pendarahan usus atau di bagian distal ileum atau peritonitis. Ya, terjadinya inflamasi pembuluh limfa, lalu terjadi peredaran darah atau bakteri primer masuk ke retikulo endotelial, terutama hati dan limfa. Lalu terjadi inflamasi pada hati dan limfa, empedu, lalu masuk ke aliran darah atau bakteri sekunder. Ya, kesimpulan, komplikasi tifus abdominalis yang paling sering terjadi adalah komplikasi intestinal, yaitu perdarahan usus dan perforasi usus. Yang kedua, relaps adalah kekabuhan yang biasanya terjadi akibat pengobatan tifoid dengan antibiotik chloramphenicol. Selanjutnya, komplikasi demam tifoid dapat dihindarkan dengan cara meningkatkan derajat daya tahan tubuh pasien dan memberikan perawatan yang sebaik-baiknya pada pasien demam tifoid. Ya, seperti itu kesimpulan dari materi yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih. Ya, baik, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Tes. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, untuk Mbak Fitriani. Ya, sebelumnya
Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri, saya bertanya, apakah seseorang yang telah terkena tifoid bisa sembuh total? Terima kasih. Ya baik, pertanyaannya akan saya tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Rekan-rekan semuanya. Belum ada. Ya baik, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk presentasi dari kelompok ini. Dilanjutkan untuk sesi menjawab pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Terima kasih. Iya, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Rian. Pertanyaannya adalah, pada materi dijelaskan bahwa penyebab terjadinya radang usus yaitu pemicunya adalah usia. Bagaimana mekanisme peradangan usus besar pada orang yang berusia di bawah 30 tahun atau remaja dan apa faktor dari resiko itu yang bisa menyebabkan pengembangan penyakit radang usus lebih tinggi? Mekanisme paling umum adalah pilotis ulceratif. Colitis ulceratif adalah peradangan kronis yang terjadi pada usus besar atau kolon dan rektum. Pada kondisi ini bisa saja terdapat tukak atau luka di dinding usus besar sehingga menyebabkan tinja bercampur dengan darah. Colitis ulceratif biasanya dialami oleh mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Untuk faktornya hingga saat ini, apa yang menyebabkan radang usus? Namun, penyakit ini diduga terjadi akibat kombinasi kerentanan genetik, paparan lingkungan, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh idealnya berfungsi melawan infeksi bakteri atau virus. Namun, pada penderita radang usus, sistem kekebalan tubuh memberikan respon yang tidak tepat atau abnormal, sehingga menyebabkan peradangan pada saluran cerna tersebut. Bagaimana Mas Rian? Apakah sudah cukup jelas? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih Mbak Fitriani. Maaf teman-teman, izin ke toilet sebentar. Ya baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fitriani mengenai apakah seseorang yang terkena tifoid bisa sembuh total? Jawabannya, pada kasus jika seseorang di mana banyak aktivitas dan pola makan jika tidak teratur membuat kondisi kesehatan tubuh Anda menurun. Dengan demikian sistem imun tubuh juga menurun. Dengan kondisi seperti ini, dengan sangat mudah tubuh terinfeksi kuman jenis apapun, baik virus, bakteri ataupun parasit. Dan kata lain, kesembuhan setelah pengobatan tidak menjamin seseorang kebal terhadap infeksi berikutnya. Infeksi berulang lebih sering dialami bagi mereka yang kurang menjaga kebersihan makanan seperti tidak mencuci makanan sebelum makan
ataupun setelah buang air. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan dengan pemberian vaksinasi atau imunisasi tipus atau tipoid. Sebentar. Pada bakteri ini akan menyerang usus dan menimbulkan keluhan berupa demam tinggi, tubuh menggigil, badan lemah, sakit kepala, nafsu makan menurun, konstipasi atau diare, nyeri otot, dan lain-lain. Infeksi ini Ya, mohon maaf, ada gangguan. Infeksi ini ditularkan melalui makanan dan minuman yang tercemar oleh tinja penderita tifoid yang biasanya dibawa melalui lalat, tangan yang kotor, dan lain-lain. Tetapi ada cara untuk penyakit ini dapat disembuhkan secara total dengan pemberian antibiotik yang tepat, seperti pemberian antibiotik chloramphenicol, trimethoprim, sulfamethoxazole, atau ciprofloxacin untuk periode waktu tertentu. Obat-obat tersebut hanya dapat dikonsumsi dengan resep dokter setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Terima kasih. Begitu jawabannya Mbak Fitriani. Bagaimana? Terima kasih Mas Rian. Iya, baik, sama-sama. Ya, izin bertanya, izin menjawab untuk pertanyaan Mbak Astriani. Mengapa wanita lebih Sebelumnya mohon maaf, yang bertanya saya bukan Mbak Astriani. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Fitriani. Pertanyaannya, mengapa wanita lebih rentan terkena infeksi salur kemih dibandingkan laki-laki? Apakah terdapat faktor tertentu yang menyebabkan hal tersebut? Ya, jawabannya, faktor resiko lain membuat wanita mudah mengalami ISK adalah aktivitas seksual. Wanita yang memiliki frekuensi aktivitas seksual yang tinggi, yaitu berhubungan intim lebih 3 kali dalam seminggu, lebih beresiko terjangkit ISK. Dari hasil beberapa penelitian epidemiologi, ISK lebih sering terjadi pada wanita yang sering berhubungan intim dengan berganti-ganti pasangan seksual, menggunakan kontrasepsi diafragma, dan memakai kondom dengan kandung spermisida. Kandungan spermisida dapat membunuh bakteri baik yang melindungi sistem perkemihan dari ancaman bakteri penyebab penyakit. Ya, apakah cukup jelas Mbak Fitri? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada sisa pertanyaan yang belum terjawab? Sepertinya sudah semua. Sepertinya sudah semua. Apakah Mas Fajar ingin bertanya? Tentu tidak. Yan, bagian ini di-cut, Yan. Ya, baik. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.